Ya, pemirsa, kami hadirkan breaking news informasi terkini berkenaan dengan penggeledahan Badan Gizi Nasional. Dalam hal di sore hari ini kami menunggu berkenaan dengan rincian dari proses penggeledahan yang sedang terjadi, pemirsa. Bahwa dari fakta resmi, temuan evaluasi dan isu yang berkembang, kalau misalnya kita buat alur ya pemirsa, bahwa BGN ini sejak dibentuk menjadi ujung tombak pelaksanaan program MBG. Dalam prakteknya program ini berkembang sangat cepat dengan pembentukan banyak SPPG atau Satuan Pelayanan Pengupahan Gizi di berbagai daerah. Kemudian seiring dengan ekspansi program juga tidak luput dengan sejumlah laporan dan persoalan yang mendapat perhatian publik dan pemerintah. Misalnya diantaranya ketidakkonsistenan pelaksanaan SOP dalam pelaksanaannya, kemudian persoalan tata kelola dan pengawasan, lalu ada keluhan terkait kualitas makanan di berbagai lokasi, serta masalah koordinasi dan pelaksanaan operasional program. Ini yang kemudian menjadi bagian dari evaluasi yang disebut dilakukan Presiden terhadap BGN. Di sore hari ini, pemirsa, kita masih menunggu mengenai kejelasan proses penggeledahan yang berlangsung di BGN. Dalam beberapa bulan terakhir juga sebelum penggantian pimpinan, sejumlah pihak pemirsa ini sempat beredar melaporkan dugaan adanya penipuan dan jual beli titik SPPG, bahwa ada pengakuan korban menyetor uang dengan janji memperoleh titik atau proyek SPPG. Kemudian ada laporan mengenai kerugian yang dilaporkan mencapai miliaran rupiah. Dan BGN menyatakan menemukan indikasi praktik yang terorganisir dan melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Jika kita review ke belakang pemirsa, bahwa sempat ada bukti transaksi yang mengenai dugaan jaringan yang bekerja sistematis, sehingga ini yang kemudian ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Lalu pada prosesnya, Presiden kemudian melakukan evaluasi setelah program ini berjalan sekitar 1,5 tahun. Menurut Mensesnek Prasetyo Hadi, Presiden sudah melakukan evaluasi terhadap BGN selama program ini berjalan, dan juga Presiden mendengarkan masukan-masukan mengenai apa yang terjadi melalui program ini. Hasil evaluasi kemarin pemirsa yang sudah disampaikan oleh Istana, diantaranya soal kedisiplinan menjalankan SOP, lalu tata kelola organisasi dan juga program, lalu pengendalian kualitas makanan, ini juga menjadi perhatian dari Presiden dan juga Istana. Lalu penguatan akuntabilitas pelaksanaan program. Lalu Presiden mencopot pimpinan BGN pada 2 Juni 2026, pemirsa. Setelah evaluasi, Presiden mengganti pucuk pimpinan BGN. Kita tahu Dadan kemudian dicopot sebagai kepala BGN, Ludwig Pusung dicopot sebagai wakil kepala BGN, dan Sony Sonjaya juga diganti. Dengan proses penggeledahan yang sedang terjadi, pemirsa, kami juga mendapatkan visual berkenaan dengan penjemputan dari Dadan, seperti yang Anda saksikan saat ini. Kemudian sambil menunggu perkembangan informasi resmi dari Kejagung dan juga proses yang sedang berlangsung, publik juga mulai mengaitkan pencopotan ini dengan masalah internal di BGN itu sendiri. Nah, karena melihat waktunya berdekatan dengan berbagai polemik yang sedang berkembang, ini juga kemudian publik mulai menyambungkan dengan persoalan tata kelola MBG, dugaan jual beli titik SPG tadi, dan temuan lain yang kemudian masih kita tunggu atau yang belum dipublikasikan. Kurang dari 24 jam pemirsa setelah penggantian pimpinan diumumkan, kita melihat ada penyidik Pitsus Kejagung melakukan penggeledahan di kantor BGN. Kejagung sudah membenarkan adanya penggeledahan. Dan seperti yang kita lihat dan juga saksikan, bahwa sampai sore hari ini akses ke gedung sempat dibatasi selama proses berlangsung. Pemirsa, informasi berkembang adalah bahwa
dari tim penyidik Kejagung sudah berada di lokasi sejak pukul 2 dini hari dan sampai sore hari ini kemudian kita masih menunggu mengenai proses penggeledahan yang sedang berlangsung. Kami mendapatkan visual eksklusif berkenaan dengan penjemputan kepada 3 mantan pimpinan dari BGN. Penggeledahan ini berlangsung di tengah perhatian publik terhadap penggantian mendadak pucuk pimpinan BGN karena sehari sebelumnya Presiden mengganti Kepala BGN, Dadan, serta 2 wakil kepala. Setelah evaluasi yang menurut Istana sudah berlangsung selama 1,5 tahun dan mencakup aspek-aspek tata kelola, SOP, dan juga pengendalian kualitas program makan bergizi gratis. Dari visual yang kita tampilkan ini, pemirsa, kita melihat bahwa penyidik juga memasuki dan juga memeriksa kantor-kantor dan juga ruangan-ruangan para pimpinan. Bersama dengan penggeledahan ini, kita juga melihat, pemirsa, visual saat ini. Mas, ngapain ngalangin sih? Apa tadi tuh yang ngalangin tuh? Woi, minggir lagi dong, woi! Yang kiri, kiri, apa? Woi, mundur, woi, udah, woi, jangan lagi, woi! Woi, geser mobilnya yang jauh aja mobilnya. Nah, situ aja mobilnya yang jauh. Hei, penunduk dong, woi, nunduk. Maju. Woi, depan ke kiri tutup. Oh, Mas, jangan ngalangin, oh, Mas. Geser. Tahan, ini kami belum dapat konfirmasi siapa selanjutnya yang akan dilakukan. Dan informasi bahwa tidak hanya Dadan Hindayana begitu yang sebelumnya di reshuffle atau Sugianto pada Selasa malam, dapat 2 orang lainnya yang pertama adalah wakil kepala BGN Ludwig Kusung dan juga wakil kepala BGN lainnya Sony Sanjaya juga diganti oleh Presiden Prabowo Subianto, diganti oleh Majen TNI Kejagung maksud kami bahwa terlihat di sini mantan kepala BGN Dadan Hindayana sudah memakai rompi pink dan sempat ada informasi memang tadi
Dadan dijemput penyidik dan sudah berada di Kompleks Kejagung. Pergerakan penyidik ini terjadi hanya sehari pemirsa setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan beserta 2 wakilnya berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan tata kelola lembaga tersebut. Pada saat yang sama penyidik Pitsus juga menggeledah kantor BGN di Jakarta. Kita melihat tadi selain Dadan Hindayana juga sudah ada Lobik Pusung. Kita saksikan situasi terkini pemirsa. Lagi nanya ya, Pak ada yang mau disampaikan? Woi, malu Pak Bintang dulu, lagi ngomong. Oke, udah. Pemirsa, visual yang kami tampilkan Anda adalah visual real time situasi terkini di Kejagung. Sebelah kiri layar Anda adalah visual pada saat penggeledahan dan juga penjemputan Kepala Bagian Dadan Hindayana, dan sebelah kanannya adalah pada proses penjemputan dan juga proses pemindahan dari Dadan. Kita bergabung dengan rekan Valerie Budianto yang berada di lokasi. Valerie, kita menunggu informasi sejak pagi ya, bahwa kita mendapatkan informasi bahwa penggeledahan sudah dari jam 2 dini hari sehingga sore hari ini. Kemudian kita ditampilkan visual bahwa Dadan ini menggunakan rompi pink. Bagaimana situasi terkini di sana, Valerie? Ya, situasi terkini di Kejaksaan Agung, Anggi, kita sedang menunggu konferensi pers yang akan berlangsung sesaat lagi, kurang lebih dalam hitungan menit saja. Penyidik dari Kejaksaan Agung, dalam hal ini Dirdik Jampitsus bersama dengan PLH Kapus Penkum, akan segera turun ke bawah untuk menyampaikan bagaimana perkembangan dari penggeledahan dan juga upaya paksa yang dilakukan sejak kemarin malam di kantor Badan Gizi Nasional. Sejumlah fakta-fakta yang berhasil kami himpun adalah yang pertama, bahwa benar penggeledahan ini sudah berlangsung sejak dini hari malam tadi sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat, beberapa jam pasca Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi melakukan pengumuman pencopotan terhadap pimpinan dari BGN, dan kemudian langsung diikuti dengan penyidik Kejaksaan Agung yang melakukan penggeledahan tidak hanya di kantor BGN saja, melainkan juga di kediaman dari mantan pimpinan BGN. Untuk lokasi pertama penggeledahan adalah di kantor BGN yang sudah berlangsung sejak pukul 2 dini hari, di mana penyidik ini tidak hanya seorang diri, melainkan juga untuk kelancaran membawa sejumlah personel TNI untuk melakukan penggeledahan, di mana penggeledahan di kantor BGN dilakukan di lantai 2, 3, dan juga lantai 8. Ini sudah dikonfirmasi oleh Dirdik Jampitsus Syarif Sulaiman, oleh PLH Kapus Penkum, oleh Jampitsus, dan juga oleh sejumlah petugas keamanan dan juga pegawai dari BGN yang memang tidak diperbolehkan untuk masuk ke area karena memang sterilisasi dilakukan karena adanya penggeledahan. Nah, dari penggeledahan tersebut dilakukan pengumpulan sejumlah bukti-bukti, yaitu dimasukkan ke dalam 4 kendaraan
mobil Kejaksaan Agung yang kemudian dilakukan dengan proses lanjutan, yaitu penggeledahan di kediaman dari 3 mantan pimpinan BGN, yaitu pertama adalah kediaman dari mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, kediaman dari mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, dan juga kediaman dari mantan Wakil Kepala BGN Lotwik Pusung, di mana terhadap ketiganya ini dilakukan upaya paksa, yaitu jemput paksa, di mana jemput paksa dilakukan sekitar pukul 4 pagi, dan dari jemput paksa tersebut kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan. Adapun tidak hanya 3 orang saja, Anggi dan juga pemirsa, yang dilakukan upaya jemput paksa, dilakukan juga jemput paksa terhadap 1 pihak swasta. Jadi total ada 4 orang yang dilakukan upaya paksa dan juga pemeriksaan hari ini di Gedung Kejaksaan Agung sejak dini hari tadi. 1 orang tadi adalah pihak swasta. Pemirsa, untuk pihak swasta masih kami terus cari siapa pihaknya, karena memang pihak dari Kejaksaan Agung sempat menemui kendala ketika ingin melakukan pemanggilan dan juga penangkapan terhadap 1 pihak swasta ini. Namun terkait dengan 3 dari pimpinan BGN, mantan pimpinan BGN, seluruhnya sudah dilakukan pemeriksaan yang sudah berlangsung hingga sore hari nanti. Tentunya kalau konferensi pers ini sudah dilakukan, kita bisa sama-sama nantikan apakah yang menjadi keputusan dari Kejaksaan Agung ke depan. Apakah ingin menetapkan para mantan kepala dan juga wakil kepala pimpinan BGN ini menjadi tersangka atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, artinya sudah melalui suatu prosedur, yaitu pemeriksaan yang telah dilakukan secara intensif. Nah, terkait dengan pemeriksaan, pemirsa, sudah dilakukan sejak pagi hari tadi di pukul 4 dini hari hingga sore hari nanti, di mana pemeriksaan dilakukan di ruangan yang terpisah. Mengapa pemeriksaan dilakukan secara individu dan juga terpisah? Agar memang penyidik ini bisa melakukan cross-check fakta yang lebih mendalam terkait dengan dugaan rasuah yang dilakukan oleh 3 sosok yang hari ini dilakukan pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai saksi, dan tentunya juga dilakukan pencocokan dengan sejumlah bukti-bukti yang berhasil ditemukan dari hasil penggeledahan yang dilakukan sejak dini hari tadi hingga saat ini. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan utama yang perlu dijawab oleh Kejaksaan Agung dalam konferensi pers yang akan segera berlangsung sesaat lagi. Yang pertama adalah mengapa Kejaksaan Agung ini sampai melakukan upaya paksa? Karena pemirsa, kalau misalnya kita lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, upaya paksa ini merupakan langkah terakhir yang bisa dilakukan oleh penyidik sebelum melakukan tindakan tersebut. Dalam hal ini, untuk upaya paksa harus diawali dengan pemanggilan terlebih dahulu, yaitu ada pemanggilan pertama yang harus dilakukan. Apabila memang pemanggilan pertama tidak diindahkan, maka harus ada langkah lanjutan, yaitu pemanggilan kedua yang kembali dilayangkan, dalam hal ini dengan petugas atau penyidik dari Kejagung yang melakukan surat pemanggilan kedua, mengirimkan kepada pihak-pihak yang akan dilakukan pemanggilan. Dan apabila masih tidak kunjung diindahkan, baru akan diakhiri dengan melakukan upaya paksa. Dalam hal ini adalah jemput paksa. Artinya kita asumsikan bahwa aparat penegak hukum pasti melakukan penegakan hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Maka sejumlah pihak yang hari ini dilakukan upaya paksa, yaitu ada 4 orang, artinya mereka tidak mengindahkan 2 pemanggilan sebelumnya yang telah dilayangkan oleh Kejaksaan Agung. Itu tadi untuk pertanyaan pertama yang perlu dijawab. Kemudian pertanyaan kedua adalah kasus apa yang sebenarnya menjerat 3 mantan kepala dari BGN ini. Sebenarnya kalau kita melihat dari rekam jejak perjalanan kepemimpinan Dadan Hindayana sebagai kepala BGN, ia sudah banyak menuai kontroversi. Ada sejumlah hal kontroversial yang diutarakan secara langsung maupun kebijakan yang diambil, dan salah satunya adalah terkait dengan praktik penipuan berkedok jual beli titik SPPG. Nah, terkait dengan dugaan ini juga sudah dikonfirmasi langsung ya oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kemarin pasca dilakukan konferensi pers pencopotan jabatan mereka, dan juga dinyatakan bahwa saat ini tengah berlangsung audit internal di tubuh BGN dan juga melibatkan pihak lainnya, instansi terkait, dan juga sudah dikonfirmasi oleh KSP Dudung Abdurrahman yang menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan salah satu hal yang menyebabkan adanya pemeriksaan saat ini dan juga pencopotan, mendasari pencopotan adalah karena kasus dugaan penipuan berkedok praktik jual beli titik SPPG. Nah, terkait dengan praktik jual beli titik SPPG ini juga sebenarnya sudah sempat di-mention ya, disebutkan oleh Sony Sonjaya beberapa waktu lalu. Ia menyatakan bahwa memang terkait dengan hal tersebut sudah dilakukan pemeriksaan, monitoring, evaluasi secara berkala, dan bahkan Sony ini menyatakan bahwa ini disebutkan bahwa dilakukan oleh sejumlah pihak yang terorganisir, oleh sejumlah pihak yang memang saling berkait satu sama lain. Tentu ini sama-sama harus kita cari tahu ya, apakah ini berkaitan dengan dilakukannya pencopotan dan juga pemeriksaan terhadap 3 mantan pimpinan BGN di hari ini. Kemudian juga hal lainnya adalah terkait dengan bagaimana bukti-bukti ini bisa menunjukkan bahwa memang ada praktik jual beli titik SPPG. Karena pemirsa, kalau misalnya kita melihat terkait keluhan dugaan praktik jual beli titik SPPG ini tidak hanya dilayangkan kepada Kejaksaan Agung saja. Kita tahu beberapa waktu lalu KPK juga telah menerima laporan dari ICW terkait dengan adanya keluhan bahwa ternyata dugaan jual beli titik SPPG ini telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara, sehingga memang kita harus sama-sama ikut
mengawal kasus ini, dan juga hal lainnya adalah juga sudah ada 21 laporan kepolisian yang masuk ke tubuh Kejaksaan Agung dan juga aparat penegak hukum lainnya, di mana untuk laporan kepolisian ini disebutkan bahwa mereka ini mengalami kerugian dari praktik titik jual beli titik SPPG ini hingga mencapai 1,9 miliar rupiah. Itu tadi untuk salah satu kontroversi yang pertama. Sementara untuk kontroversi yang kedua adalah berkaitan dengan maraknya kasus keracunan yang terjadi dalam beberapa waktu kebelakang. Kita tahu sejak akhir 2025 lalu bahkan hingga Mei 2026 saat ini sudah ada 400 sekian kabupaten yang menjadi lokasi dan menjadi pusat titiknya keracunan dari MBG, yaitu makanan yang dikonsumsi oleh penerima manfaat, sehingga ini tentu juga harus ditelusuri apa yang membuat keracunan ini terjadi. Apakah memang kelalaian pada SOP saja, kelalaian pada tata kelola saja, atau memang ada menu-menu yang disiasati, salah satunya adalah digantikan dengan menu-menu lain, menu-menu alternatif yang lebih murah, dan ternyata ada terindikasi korupsi dalam kasus tersebut. Itu tadi untuk dugaan yang kedua. Sementara untuk dugaan ketiga adalah banyak masyarakat yang mengeluhkan juga penganggaran dan juga pengadaan barang dan jasa dari bagian ini yang dinilai boros anggaran. Jadi ada pernyataan yang menyatakan bahwa terkait dengan pengadaan jasa IO ini yang bisa mencapai miliaran rupiah, ditanyakan itu penggunaannya untuk apa, dan tentu juga ada pengadaan yang lainnya, misalnya dari unit motor dan juga pengadaan lainnya yang menjadi dasar, bisa jadi menjadi dasar mengapa akhirnya Kejaksaan Agung memutuskan untuk melakukan penggeledahan dan juga upaya paksa terhadap Kepala BGN, mantan pimpinan BGN, yaitu Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan juga Lotwik Pusung. Tentu kita sama-sama harus menantikan apa yang menjadi dugaan awal dari Kejaksaan Agung. Tentunya ini nanti akan disampaikan secara langsung oleh Dirjen Jampitsus Syarif Sulaiman. Kemudian juga pertanyaan ketiga dan terakhir yang harus dijawab dalam konferensi pers hari ini adalah apa status yang kemudian ditetapkan oleh Kejaksaan Agung terhadap 4 sosok yang hari ini dilakukan penggeledahan dan juga upaya paksa. Apakah mereka akan tetap berstatus sebagai saksi, karena kalau kita melihat rekam jejaknya tidak menutup kemungkinan juga ketika memang masih belum ditemukan 2 alat bukti yang cukup, maka mereka harus tetap berstatus sebagai saksi. Karena kalau misalnya dalam KUHP dan juga KUHAP, syarat dari kecukupan alat bukti penetapan tersangka adalah kecukupan alat bukti, yaitu minimal 2 alat bukti, sehingga ini juga tentunya harus dipenuhi. Kemudian hal kedua yang juga harus dipenuhi adalah apakah memang ada kesesuaian lainnya. Kita tahu dalam KUHAP yang baru ada penambahan atau perluasan dari barang bukti maupun alat bukti yang bisa diakui di persidangan, yaitu dari sebelumnya ada 5 kini bertambah jadi 8. Ini tentunya harus dipenuhi oleh penyidik, maka penyidik juga sangat berhati-hati, dan nanti apabila memang penelusuran dari hasil pemeriksaan ini sudah berlangsung dan juga sudah dirampungkan, maka akan bisa diputuskan, Anggi dan juga pemirsa, apakah status dari Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan juga Lotwik Pusung ini bisa dinaikkan dari sebelumnya saksi atau langsung menjadi tersangka. Kalau misalnya mereka juga tidak langsung ditetapkan sebagai tersangka, maka kita bisa meyakini bahwa dalam hari-hari ke depan akan terus dilakukan pemeriksaan secara intensif, karena biar bagaimanapun juga yang sudah dilakukan bukan lagi pemanggilan biasa, melainkan sudah upaya paksa. Dan bahkan juga Mensesnek menyatakan bahwa pencopotan dari 3 mantan pimpinan bagian ini bukan sembarangan, ini semua sudah berdasarkan hasil evaluasi, hasil monitor yang dilakukan secara intensif, dan akhirnya berujung pada pencopotan jabatan mereka. Pasti ada alasan dan pastinya koordinasi juga terus dilakukan antar lembaga penegak hukum untuk bisa mengusut secara pasti kira-kira apa yang menjadi kasus dugaan korupsi kepada mantan pimpinan BGN dan juga bagaimana status mereka ke depannya. Kita sama-sama nantikan, Anggi, karena konferensi pers akan segera dimulai. Anggi. Baik, Valerie, kami mendapatkan visual eksklusif berkenaan dengan proses penggeledahan dan jemput paksa ini ya. Apakah Anda memiliki informasi berkenaan dengan ruangan yang digunakan pemeriksaan ini atau pada saat penggeledahan ini, bagian dari direktorat atau juga bidang apa atau ruangan apa, dan apa yang dicari di situ sebenarnya? Ya, terkait dengan visual eksklusif yang berhasil kami dapatkan terkait dengan penggeledahan yang dilakukan baik itu di kantor BGN. Untuk di kantor BGN dipastikan itu terjadi di lantai 2, lantai 3, dan juga lantai 8. Spesifiknya masih terus kami cari informasinya, karena memang terkait dengan ruangan tersebut tidak secara menyeluruh lantai 2, 3, dan 8 diperiksa, melainkan juga ada ruangan-ruangan tertentu saja. Namun bisa kami pastikan penggeledahan juga dilakukan secara spesifik di kediaman dari masing-masing mantan pimpinan BGN. Ini artinya di kantor BGN ruangan mereka juga sudah pasti diperiksa, yaitu apakah mereka berada di lantai 2, 3, dan juga lantai 8 di kantor BGN. Nah, kita juga bisa melihat bagaimana proses penjemputan paksa dilakukan dalam visual yang sudah tertera. Ini Dadan Hindayana dijemput ketika subuh beberapa jam berselang setelah pencopotan jabatannya, dan kita tahu bagaimana respon atas pencopotan jabatan. Dadan Hindayana menyatakan ia menerima pencopotan dari Presiden Prabowo Subianto, ini adalah hak prerogatif dari Presiden, dan ia percaya bahwa kepemimpinan
dari MBG ke depannya ini bisa berjalan baik dan juga memastikan bahwa program ini bisa terus berjalan dengan baik. Namun memang kita masih terus menantikan kira-kira apa yang menjadi respon dari Dadan Hindayana pasca dilakukan penjemputan paksa, karena pernyataan itu disampaikan hanya pasca pencopotan, bukan pasca penjemputan paksa. Tentu banyak hal yang harus kita dalami juga ke depannya, karena terkait dengan Dadan Hindayana kasusnya tidak hanya ada di Kejaksaan Agung, melainkan juga sudah ada yang dilaporkan di KPK, di kepolisian, sehingga tentu kita juga bisa menantikan apakah terkait dengan pengusutan kasus ini akan Kejaksaan Agung dilakukan pengusutan secara mandiri atau dilakukan pengusutan secara bersamaan antar instansi penegakan hukum. Kita akan sama-sama nantikan, dan secara pastinya kira-kira ruangan apa saja yang dilakukan penggeledahan, direktorat-direktorat mana saja yang pastinya terkait dengan pemeriksaan langsung dilakukan di Gedung Bundar Jampitsus Kejaksaan Agung. Anggi. Hari kita butuh informasi berkenaan dengan apakah ketiganya ini ditahan atau dijemput paksa di lokasi yang sama atau berbeda, Valerie? Ya, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, mereka ini ditangkap di rumah masing-masing. Jadi penjemputan paksa untuk informasi sementara disebutkan dilakukan di kediaman masing-masing. Kalau misalnya kita bisa lihat di visualnya, Dadan Hindayana ini ditangkap seorang diri di kediamannya. Sementara memang untuk Sony Sonjaya dan juga Lotek Pusung, kami masih terus cari kabarnya. Namun untuk informasi sementara yang kami dapatkan, mereka ini dijemput paksa di kediaman yang terpisah, dan pihak Kejaksaan Agung juga langsung melakukan penggeledahan di kediaman mereka masing-masing. Tentu terkait dengan hal ini masih harus kita nantikan dalam konferensi pers, karena memang proses penyidikan yang masih terus berlangsung, sehingga memang aparat penegak hukum ini menjaga eksklusivitas dan juga keberlangsungan dari penyidikan agar memang bisa berlangsung dengan lancar. Anggi, salah satu kendalanya adalah kendala yang memang juga harus dihormati ya, karena kan memang KUHP yang baru saat ini banyak menambahkan perlindungan terhadap tersangka maupun terhadap sejumlah saksi, salah satunya dalam proses pemeriksaan. Oleh karena itu memang saat ini penyidik, salah satunya adalah Kejaksaan Agung, tidak bisa terlalu memberikan informasi yang banyak sebelum memang akhirnya diputuskan apakah terhadap mereka ini akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Kita akan sama-sama nantikan apakah nanti mereka akan turun menggunakan rompi pink dan diborgol kemudian langsung dibawa ke ruang tahanan atau tidak, karena tentu kalau misalnya ia ditetapkan sebagai tersangka maka akan langsung dilanjutkan dengan penahanan. Kalau misalnya juga kita kilas balik ya, sejak pagi hari tadi di Kejaksaan Agung juga sudah ada mobil tahanan yang disiagakan. Apakah ini menjadi sinyal bahwa memang sudah jelas Kejaksaan Agung akan melakukan penahanan terhadap Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan juga Lotek Pusung, serta satu pihak swasta yang sempat susah untuk ditangkap, atau akan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Tentunya apabila akan dilakukan pemeriksaan lanjutan, baik itu sebagai saksi maupun sebagai tersangka, ini pasti akan terus diupdate ya kepada publik, tentu yang menjadi dasar penetapan tersangka terkait dengan dakwaan apa yang kemudian dikenakan kepada mereka, pasal-pasal apa yang dijerat kepada mereka. Anggi. Baik, Valerie, dalam prosedur yang ada di Kejagung, kami melihat ini ada 3 orang yang kemudian menggunakan rompi pink ya, Valerie. Apakah rompi yang dikenakan ini berkaitan dengan status hukum atau sebenarnya hanya prosedur pemeriksaan, Valerie, biasanya? Biasanya rompi pink yang dikenakan ini hanya berkaitan dengan prosedur pemeriksaan, tapi kita selalu melihat bagaimana ketika seorang sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka ia pasti selalu dikenakan, kalau di Kejaksaan Agung adalah rompi pink, kemudian tangannya diborgol. Namun kalau misalnya kita merujuk pada prosedur penegakan hukum, tidak boleh seorang ditetapkan sebagai tersangka tanpa dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terlebih dahulu. Meskipun memang mereka tidak mengindahkan 2 pemanggilan pertama yang sudah dilayangkan oleh pihak Kejaksaan Agung hingga akhirnya dilakukan penjemputan paksa di dini hari tadi, namun sudah menjadi kewajiban dari Kejaksaan Agung untuk tidak langsung menetapkan ketiga orang ini sebagai tersangka, melainkan harus diawali sebagai saksi terlebih dahulu, karena kita tahu dalam hukum ada asas praduga tidak bersalah. Maka selama memang belum ada putusan pengadilan yang mengatakan demikian, aparat penegak hukum salah satunya harus menerapkan kewajiban untuk melakukan pembuktian dan pemeriksaan secara holistik, secara komplit terlebih dahulu sebelum akhirnya menetapkan status orang tersangka, dan akhirnya harus ada hal-hal juga yang dipenuhi, salah satunya adalah pemenuhan alat bukti, kelengkapan alat bukti sebelum akhirnya bisa bergulir ke pengadilan. Anggi. Baik. Valerie, apakah sebenarnya ada resiko semacam penghilangan barang bukti atau alasan mendesak lainnya sehingga dilakukan penjemputan secara paksa dalam kasus ini?
Ya, Anggi, tentu ada risiko sehingga akhirnya kita melihat bagaimana Kejaksaan Agung secara cepat melakukan penjemputan paksa, walaupun tentu sudah ada prosedur di awal terlebih dahulu, yaitu pemanggilan pertama dan pemanggilan kedua untuk melakukan penjemputan paksa terhadap ketiga saksi ini, yaitu Dadan Hindayana, Sony Sanjaya, dan juga Lotwik Pusung. Ini tentu ada alasan khusus karena kita tahu juga dalam sejumlah ketentuan dalam hukum, baik itu di KUHP dan KUHAP, salah satu dasar orang bisa penyidik bisa melakukan penjemputan paksa maupun misalnya kalau lebih spesifik lagi melakukan OTT. Kita tahu yang terjadi di Kejaksaan Agung saat ini bukan OTT, namun konteksnya kalau misalnya OTT maupun penjemputan paksa pasti ada salah satu kekhawatiran akan dilakukan penghilangan barang bukti, Anggi, karena sebenarnya terkait dengan isu adanya dugaan rasuah di tubuh BGN ini bukan kali ini, bukan baru saja berlangsung, melainkan kalau kita kilas balik ya, dalam pekan lalu atau dalam beberapa pekan yang lalu ini juga sudah ada isu yang muncul, bahkan ada dilakukan OTT terhadap mantan Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya, meskipun kemudian hal itu dibantah oleh pihak Kejaksaan Agung. Artinya memang sejak awal BGN ini sudah diburu oleh Kejaksaan Agung dan tentunya paralel dengan proses audit internal yang dilakukan oleh BGN dan juga pihak istana, hingga akhirnya laporan-laporan tersebut diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto dan akhirnya berakhir pada pencopotan dari Kepala BGN, yaitu Dadan Hindayana, kini sudah dicopot, kemudian juga Sony Sanjaya dan juga Lotwik Pusung. Sehingga benar sekali tentu salah satu pertimbangan mengapa akhirnya upaya paksa berupa jemput paksa ini langsung dilakukan pasca pencopotan, karena ada kekhawatiran mereka bisa melarikan diri seperti yang dilakukan oleh salah satu pihak swasta yang akhirnya susah dilakukan pencarian tersebut. Anggi. Terima kasih Pak Ari, dan pemirsa kita saksikan keterangan pers dari Kejagung. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Yang kami hormati rekan-rekan media yang berkesempatan hadir pada hari ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk kesabarannya, karena dari pagi berusaha untuk mencarikan informasi atau berita terakurat terkait dengan perkembangan penanganan perkara yang sedang kami tangani dari pagi sampai sore ya. Pada kesempatan hari ini, pada hari ini Rabu 3 Juli 2026, tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI setelah melakukan serangkaian penyidikan, hari ini telah menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG pada Badan Gizi Nasional atau BGN pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2026. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Direktur Penyidikan untuk menyampaikan perkembangan terhadap kasus yang sedang ditangani. Kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih pada teman-teman media semua. Bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal 3 Juni 2026, berdasarkan surat perintah Direktur Penyidikan, tanggal 29 Mei 2026, perihal penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi, tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 sampai dengan tahun 2026. Tim penyidik pada Jampitsus telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi, diantaranya adalah 3 orang saksi, yaitu atas nama Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional periode bulan Agustus 2024 sampai dengan 2 Juni 2026, Saudara SS selaku Wakil Kepala BGN bidang operasional pemenuhan gizi periode 17 September 2025 sampai dengan 2 Juni 2026, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGN bidang operasional bidang pengembangan organisasi dan hubungan kelembagaan periode 20 Oktober 2024 sampai dengan 2 Juni 2026. Bahwa setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SS, dan Saudara LP sebagai saksi, dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik
menetapkan saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional bidang operasional pemenuhan gizi, dan saudara LP selaku Wakil Kepala BGN bidang pengembangan organisasi dan hubungan kelembagaan sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 sampai dengan tahun 2026. Dengan kasus posisi singkatnya adalah sebagai berikut. Bahwa sejak tanggal 6 Januari 2025, pemerintah telah melaksanakan program makan bergizi gratis atau disingkat MBG yang merupakan program prioritas nasional yang diselenggarakan melalui Badan Gizi Nasional dalam bentuk pemberian makan bergizi secara gratis dengan tujuan pemenuhan angka kecukupan gizi atau AGG anak sekolah dengan total anggaran tahun 2025 sebesar 85,27 triliun dan tahun 2026 sebesar 268 triliun yang bersumber dari APBN. Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun pada faktanya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG, namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka. Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah ya, setiap hari, dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi diantaranya dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LT. Bahwa selain menggunakan yayasan yang terafiliasi tersebut, saudara DH bersama-sama dengan saudara SS dan saudara LT dalam melakukan proses pengadaan baik barang dan jasa di BGN secara melawan hukum, melakukan intervensi kepada BPK, sehingga dalam penyusunan KAK pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan, sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Di antaranya, 1. Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dengan adanya markup harga. Bahwa terhadap perkara tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara. Bahwa tersangka disangka melanggar pasal 603 dan 604 junto pasal 20 Undang-Undang nomor 31 tahun 99, Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Bahwa para tersangka tersebut saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen. Sesi tanya jawab. Untuk berikutnya kami persilakan kepada rekan-rekan, mungkin untuk ada beberapa yang mau ditanyakan. Kami batasi 3 penanya dulu ya. Mbak yang pakai jilbab. Oke, jadi sejak tadi malam memang kami melakukan penggeledahan di beberapa tempat. Selain kantor MBG ada juga rumah kediaman para tersangka. Dan sampai hari ini, sampai siang ini pun masih ada beberapa penggeledahan di tempat-tempat lain. Bentar, ada yang dari sebelah sini? Nggak ada ya? Oke Bang, silakan Bang. Silakan.
perhitungan masih berjalan Mas Aping. Jadi masih berjalan, kami belum bisa menyampaikan berapa total pastinya. Ya, kami masih berjalan terus nih sampai sekarang, masih berjalan begitu. Ada banyak, yayasannya banyak. Seluruh Indonesia, ada banyak. Oke, Proses, terima kasih. proses pemeriksaan. Mbak Merah berdiri Mbak, perkenalkan diri sekaligus dari media mana? Mic-nya nggak ada, Pak. Ada. Maksudnya bagaimana bentuk terafiliasinya, begitu? Ya. Bentuk terafiliasinya adalah berarti yayasan itu adalah bisa dibilang milik, ya, milik melalui orang lain. Ya, itu yang maksud terafiliasi seperti itu kurang lebih, ya. Milik menggunakan orang lain atau dikendalikan oleh Saya Pak, next. Dari Kompas TV Pak, di sini Pak. Nah, Oke. Putu Pak dari Kompas TV. Ini kan ada dari temuan awal, memang yayasan-yayasan ini terafiliasi dengan 3 tersangka ini. Tapi dari beberapa waktu lalu, ini kan juga banyak yayasan yang terafiliasi dengan partai politik, dengan Polri, misalnya dengan TNI juga. Apakah nanti ini juga akan diperluas prosesnya? Apakah terjadi juga dengan pihak-pihak yang tadi saya sebutkan? Terus kemudian juga ada potensi tersangka baru enggak Pak? Misalnya dari tingkat SPPG-nya begitu, bukan hanya dari tingkat PGN-nya aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi yang dimaksud terafiliasi di sini adalah terafiliasi secara melawan hukum, ya. Terafiliasi secara melawan hukum, ya. Dan konflik kepentingan di situ, ya. Kalau masalah pengembangan, selama ada bukti baru, tentu kita akan kembangkan. Karena penyidikan memang baru mulai. Masih dihitung, masih proses. Masih dihitung. Yayasannya banyak. Nanti kita sampaikan ke materi penyidikan, nanti ya kita sampaikan. Lidiknya sekitar 1 minggu. Baru beberapa hari yang lalu. Ya, kami akan koordinasi dengan BGN, ya. Apakah memang terafiliasi itu memang masih digunakan atau tidak? Itu kan maksudnya kan? Ya, oke. Nanti kami akan koordinasi dengan BGN karena sekarang kami sedang menginventarisir, ya, menginventarisir mana yayasan-yayasan yang terafiliasi yang tidak berhak untuk menerima atau sebagai mitra dari BGN. Masih ada lagi? Satu lagi ya? Oke. Gimana? Oh, pengadaan barang dan jasa sudah terrealisasi. Semuanya sudah terrealisasi. Cukup ya? Semuanya? Cukup? Satu lagi. Oke, satu lagi. Hasil penggeledahan. Hasil penggeledahan. Pak, saya punya 3 pertanyaan. Untuk yang pertama, sejak kapan Kejagung sudah mendalami dugaan korupsi ini dan apa indikasi awalnya saat itu? Yang kedua, apakah ada peluang keluar nama tersangka baru Pak? Dan yang ketiga, penggeledahannya sejauh ini seperti apa? Yang tiga sudah jauh. Kalau mempelajarinya mungkin sejak beberapa waktu yang lalu, ya. Tapi kalau lidi kita memang sekitar 1 minggu, ya. Tapi kalau mempelajari itu sebelum lidi sudah kami pelajari, ya. Di situ memang ada beberapa perhatian kita. Mungkin ada beberapa laporan dari masyarakat, ya. Seperti ada dapur-dapur yang tidak sesuai, mungkin kan, ada tidak sesuai spek atau tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, itulah mulainya kami melakukan pendalaman perlahan. Seperti itu. Oke, ya. Terima kasih rekan-rekan media. Selanjutnya hasil penelitian adalah dokumen dan barang bukti elektronik, ya, dokumen dan barang bukti elektronik. Oke. Oke, terima kasih. HP dan laptop dan lain-lain.
Untuk perkembangan penyidikan selanjutnya akan kami segera sampaikan kepada rekan-rekan semua. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore.